Shalom, selamat pagi adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik, kita akan kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Nah tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami kembali lagi boleh bangun. Dan Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, di bagian renungan kita kali ini merupakan bagian terakhir dari kitab 2 Samuel. Nah, di dalam kitab 2 Samuel ini pada bagian terakhirnya membahas tentang pahlawan-pahlawan Daud. Orang-orang yang hebat yang dimiliki Daud nih. Dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-39, adik-adik di situ dituliskan begitu banyak orang-orang yang dipercayai Daud, orang-orang yang menolong Daud di dalam peperangannya. Nah adik-adik, di situ di dalam ayat yang ke-8 mengatakan bahwa ada Isi Baal. Nah dia ini pemimpin dari 3 orang hebat nih. Nah dia itu membunuh 800 orang dalam pertempuran. Wah begitu banyak ya adik-adik, 800 orang nih dia bunuh sendiri. Nah kemudian juga ada Eleazar bin Dodo. Dia punya keberanian juga untuk membunuh begitu banyak orang Filistin. Dan orang yang ketiga nih dari satu kelompok ini yang adalah namanya Sama. Dia juga orang yang hebat. Wah adik-adik, kita lihat ada 3 orang nih dalam satu kelompok yang sangat hebat yang dimiliki oleh Daud. Nah adik-adik, bukan cuma sampai di situ. Ada juga kelompok yang terdiri dari 30 orang. Mereka juga adalah orang-orang yang sangat kuat. Nah di situ yang mengepalai orang-orang ini adalah ada Abisa ya adik-adik. Abisa ini mengalahkan 300 orang sekaligus. Wah adik-adik, dia orang yang hebat ya. 300 orang dapat dia kalahkan nih. Nah kemudian juga ada Benaya bin Yoyada yang pernah membunuh seekor singa di sebuah lubang. Dia mengalahkan seekor singa dengan tangannya sendiri. Nah adik-adik, dan di bagian selanjutnya ada begitu banyak pahlawan-pahlawan gagah perkasa Daud yang dimiliki Daud di dalam tentara peperangannya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat ya, Daud adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang adalah orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Sehingga di dalam catatan-catatan ini pun kita melihat bahwa Daud pun diberikan oleh Tuhan orang-orang yang gagah perkasa. Allah memberikan dia kemampuan dan Daud memiliki orang-orang yang sangat hebat dalam berperang. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Daud dalam kemenangannya tidak berjuang sendiri adik-adik. Ketika dia mengalahkan orang Filistin, orang Amnon, begitu banyak orang-orang yang lainnya, bangsa-bangsa yang begitu banyak juga pahlawan-pahlawannya, Daud tidak mengalahkan mereka sendiri, tetapi ada pahlawan-pahlawan yang diberikan oleh Tuhan, orang-orang yang sangat hebat. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Daud yang adalah pahlawan itu pun dia membutuhkan orang lain untuk memerangi atau untuk memenangi perang-perang yang dia lakukan dengan bangsa-bangsa lain. Demikian juga halnya dengan kita adik-adik. Ketika kita hidup di dunia ini, kita membutuhkan orang lain, bukan untuk berperang, tetapi ketika kita menjalani hari hidup kita, kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan mama papa untuk mendidik kita, untuk mencukupi kebutuhan kita. Kita membutuhkan koko, membutuhkan cece untuk bermain bersama. Bahkan untuk teman-teman yang lain yang bisa kita ajak bermain, yang bisa kita ajak bercanda, ataupun juga bisa kita kerja kelompok. Bisa membutuhkan orang-orang banyak. Kita hidup membutuhkan orang lain. Untuk itu hargailah orang-orang di sekitar kalian, sayangilah mereka, karena kita pun saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Dan jangan menutup diri terhadap orang lain, jangan membiarkan orang lain yang dalam susah kita biarin aja. Jangan ya adik-adik, karena kita pun dalam kesusahan kita juga perlu atau membutuhkan orang lain, saling tolong menolong. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, tolong kami untuk menjadi anak-anak yang mengasihi orang-orang di sekitar kami, bahkan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami, karena kami tahu bahwa kami membutuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan juga untuk waktu-waktu sekolah kami, waktu-waktu kami belajar dan aktivitas kami lainnya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk papa mama dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan dan terus tekun untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dadah adik-adik, bye-bye.